Nah, maka kita akan membahas yang pertama adalah mengenai ihram. Ya. Apa itu ihram? Maka ihram ini adalah kita berniat dan bermaksud melaksanakan haji atau umroh atau keduanya sekaligus dan mengucapkan kalimat talbiyah. Ya, jadi ihram ini adalah sebuah seperti kita berniat ketika kita ingin sholat, ketika kita ingin melaksanakan puasa atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita disyariatkan untuk berniat. Maka ihram ini kedudukannya seperti niat dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, maka ya, ihram ini para ulama mengatakan bahwasanya ya, ihram ini diambil dari kata ahrama yuhrimu, karena biasanya orang-orang Arab ini mereka ketika membuat sebuah kalimat itu diambil dari sesuatu yang mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan. Maka ihram ini diambil dari kata ahrama yang artinya orang akan memasuki tanah haram. Nah, kemudian Allah Ta'ala, kemudian kalimat ihram ini dijadikan sebagai sebuah kalimat yang syar'i, yang ingin memasuki tanah haram, karena tanah haram ini memiliki sebuah keistimewaan. Ya, kita sering mendengar ada namanya Baitullah Al-Haram, rumah Allah yang haram. Masjidil Haram, tanah haram. Maka segala sesuatu ya, yang Allah Ta'ala katakan sebagai haram ini memiliki hukum yang berbeda dengan yang lainnya. Yang namanya seperti air ini kita katakan airnya halal, berarti boleh untuk diminum. Tapi ketika kita katakan bahwasanya air ini haram, artinya air ini harus kita perlakukan dengan khusus. Kalau air suci, ya ini air suci namanya, kita gunakan untuk mencuci, kita gunakan untuk minum, ini boleh. Tapi ketika air ini air yang haram, artinya air ini kita perlakukan khusus. Maka begitu juga ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya tanahnya adalah tanah yang haram, maka dalam hal ini ada keistimewaan, ada sesuatu yang harus kita khususkan. Maka orang-orang yang melaksanakan ihram ini juga mereka memiliki kekhususan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang melaksanakan ihram ini. Ya, jadi kita katakan misalnya ihram ini adalah kita berniat dan bermaksud melaksanakan haji atau umroh atau keduanya sekaligus. Ya. Nah, ihram ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ihram ifrad. Jadi bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka ada 3 metodenya, 3 caranya untuk melaksanakan ihramnya. Yang pertama adalah adalah ihram untuk haji ifrad, haji haji mufrad. Ya, yaitu orang yang berhaji niat ihram haji dari miqat, dan setelah selesai haji ia baru melaksanakan ihram untuk umrah. Jadi melaksanakan haji terlebih dahulu, ya, sebagaimana maka orang seperti ini ketika dia berihram, ketika mengenakan pakaian ihram, ketika memasuki miqat, maka orang ini mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya, kalau orang kita ingin umrah, maka kita mengucapkan, kalau kita melaksanakan umrah, maka kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, kami menerima panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan haji ifrad, ya, maka kita mengucapkan dengan labbaik Allahumma hajjan. Setelah kita selesai melaksanakan haji, setelah kita tahallul, kita melempar jumrah, ya, maka kemudian kita keluar dari dari tanah haram menuju tanah suci, kemudian mengucapkan kalimat umrah, labbaik Allahumma umratan, kemudian melaksanakan umrah. Maka ini dinamakan dengan haji ifrad. Dan ini adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah dalam haji wada. Jadi Nabi SAW dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi ketika beliau berihram untuk melaksanakan haji wada, maka Nabi menggunakan haji ifrad. Nabi ketika berangkat dari Madinah, ya, Nabi mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian yang kedua adalah
ihram untuk haji tamattu. Tamattu ini artinya adalah bersenang-senang. Ya. Karena apa? Orang yang haji melaksanakan haji tamattu, ya, ia melaksanakan ihram dan umrah di salah satu bulan haji, itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Setelah tahallul dia ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini biasanya dilakukan oleh jamaah haji pada kloter-kloter awal. Ya, karena kalau ihram terus ini banyak pantangannya. Orang yang sedang ihram nanti tidak boleh potong kuku, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh kemudian ya, tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh melakukan muqaddimah hubungan badan. Maka dalam hal ini tidak boleh merayu istrinya, tidak boleh banyak hal, tidak boleh berburu dan yang lainnya. Maka dalam hal ini akan memberatkan bagi jamaah haji yang datang pertama. Kalau harus memakai pakaian ihram terus, ini berat. Ya, nggak pernah pakai baju yang berjahit, tidak boleh menutup kepala. Ini berat. Maka kemudian disyariatkan adanya haji tamattu. Jadi ihram terlebih dahulu untuk umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Setelah itu, ya, setelah selesai umrah, setelah melaksanakan ihram, kemudian tawaf, setelah itu sa'i, baru tahallul. Setelah itu setelah tahallul dia bebas kembali mengenakan pakaian berjahit. Mau pakai gamis boleh, pakai baju koko boleh, pakai celana boleh, pakai peci boleh. Adapun ketika orang yang berihram, maka diharamkan bagi mereka untuk melaksanakan hal-hal ini. Ya, maka kemudian untuk memudahkan jamaah-jamaah haji yang datang awal, maka kemudian disyariatkan adanya haji tamattu atau ihram tamattu. Ya, ketika memasuki musim haji, ketika memasuki hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, maka setelah itu jamaah haji ini mengucapkan kalimat ihram yang kedua, yaitu ihram haji, labbaik Allahumma hajjan. Ini yang kedua, jenis yang kedua. Yang ketiga adalah haji atau ihram qiran. Itu orang yang menggabungkan ihram haji dengan ihram umrah dengan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah. Ya, jadi ini jenis-jenis dari umrah. Jadi ada 3 macam. Nanti kita bisa membedakan antara haji mana yang ifrad, mana yang tamattu, dan haji yang qiran. Jadi disesuaikan dengan mana yang lebih utama dari 3 hal ini. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang paling utama dari 3 jenis ini adalah haji ifrad atau ihram ifrad, karena ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau di tahun ke-10 Hijriah, ketika beliau mengumandangkan untuk melaksanakan haji wada, maka kemudian ya, Nabi SAW beliau berihram dari Masjid Nabawi. Beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Nabi memilih untuk melaksanakan haji ifrad. Ya, Nabi SAW kemudian melaksanakan haji ifrad. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di Dzulhulaifah atau dinamakan sekarang dengan Bir Ali, maka kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengganti hajinya dengan haji qiran. Ya, jadi Nabi kemudian mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Namun para ulama mengatakan bahwasanya Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengganti dari haji ifrad ke haji qiran ini disebabkan karena kepercayaan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu mereka punya keyakinan bahwasanya melaksanakan umroh di bulan-bulan haji adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Ya, karena orang Arab zaman dahulu ini orang yang sebelum datangnya Islam, orang jahiliyah,
ini mereka adalah orang yang suka dengan peperangan. Ya, jadi kemudian ketika ada orang yang melaksanakan umroh di bulan di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, ya di bulan Muharram, maka ini akan memberatkan mereka. Maka kemudian Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya umroh di bulan haram ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk mengganti hajinya dengan haji qiran. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah melaksanakan haji ifrad. Ini menurut sebagian para ulama, dan ini berlangsung sampai pemerintahannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ketika di awal haji, ya beliau pertama melaksanakan dengan haji ifrad. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ketika menjabat menjadi khalifah 2 tahun, beliau juga 2 kali haji di zaman kekhilafan beliau dengan haji ifrad. Kemudian Umar bin Khattab, beliau 10 tahun menjabat menjadi 12 tahun, namun beliau melaksanakan haji sebanyak 10 kali. Diriwayatkan bahasanya Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi khalifah, beliau berhaji sebanyak 10 kali dan beliau melaksanakannya dengan haji ifrad. Maka yang paling utama kata para ulama ini adalah haji ifrad. Namun kemudian ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern mengatakan bahasanya yang paling utama adalah yang paling mudah untuk kita. Ya, kalau kita seperti zaman kita sekarang ini, yang menentukan berangkat hajinya adalah pemerintah. Kita nggak bisa milih. Saya pengennya hajinya di awal, atau saya ingin berangkat lebih awal daripada yang lainnya. Kita nggak bisa milih. Maka dalam hal ini yang paling utama bagi kita adalah melaksanakan sebagaimana yang mudah untuk kita. Ya, jadi biasanya untuk haji qiran ini dilaksanakan oleh orang-orang yang mereka berangkat di kloter terakhir. Maka mereka melaksanakannya dengan haji qiran. Dan ini untuk haji tamattu dan haji qiran ini ada damnya. Jadi kalau untuk haji ifrad, ya kita terbebas dari dam. Adapun untuk haji tamattu dan qiran ini, maka kita wajib membayarkan dam, yaitu memotong 1 ekor kambing yang kita potong di Mekah dan kita bagikan kepada penduduk Mekah. Ini untuk haji tamattu ihram yang tamattu dan qiran. Dan ihram ini, ifrad, tamattu dan qiran ini hanya ada pada ibadah haji saja. Adapun kalau kita umroh, kita berangkat umroh di bulan Ramadan nanti, maka kita hanya mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Jadi kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan wa umratan di sini, ini hanya kita kerjakan di bulan-bulan haji saja, yaitu 3 bulan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Adapun selain ini, maka ini kita akan mengucapkannya labbaik Allahumma umratan. Baik.